Bismillah, kita mulai dulu aja ya sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, insyaallah malam ini kita akan masuk ke pertemuan ke-9 yaitu mengenai tanda-tanda wakaf. Dan tanda-tanda wakaf adalah materi terakhir pada kelas pendalaman Iqra sebelum kita masuk ke kelas tajwid ya yang ada di buku metode tajwid Asy-Syafi'i warna hitam. Nah, ini kita masuk ke materi terakhir sebelum kita masuk ke kelas tajwid ya, materi terakhir kelas pendalaman Iqra sebelum masuk ke materi kelas tajwid. Nah, insya Allah nanti di pertemuan ke-10 kita belum akan masuk ke materi kelas tajwid ya, tapi kita akan eh apa namanya latihan dulu, eh, praktek dulu ya seperti biasa voice note sama nanti mungkin akan ada soal ya di pertemuan 10 sebelum kita masuk ke kelas tajwid. Jadi kalau misalkan semuanya sudah siap masuk ke kelas tajwid, baru kita akan masuk ke kelas tajwid di pertemuan ke-11. Ya, tapi kalau ternyata masih ada yang belum siap masuk ke kelas tajwid, ya mungkin di pertemuan ke-11 kita akan murojaah dulu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke kelas tajwid, semuanya harus sudah betul-betul siap. Ya, sudah betul-betul paham di kelas pendalaman Iqra ini. Baik, mengenal tanda-tanda wakaf. Ini di buku ada di halaman 10. Halaman 10, mengenal tanda-tanda wakaf. Nah, tanda-tanda wakaf di dalam mushaf itu ada 6 tanda. Yang pertama ada tanda seperti huruf mim ya, memang tanda huruf mim, afwan. Ya, yang pertama itu tandanya huruf mim tapi dia mimnya tiduran. Nah, ini namanya tanda wakaf lazim ya, al-waqful lazim. Maknanya seorang qari harus wakaf atau menghentikan bacaan pada lafaz yang bertanda ini sebab jika dia wasal atau menyambung bacaan padanya maka dapat mengubah makna ayat. Ya, jadi kalau ada tanda huruf mim tiduran seperti ini, ya ingat ya tanda huruf mimnya itu tiduran seperti ini. Ya, karena nanti ada tanda iklab. Di tanda iklab itu dia sama di atas ada huruf mim juga, tapi dia mimnya mim berdiri, bukan mim tiduran. Nah, kalau yang wakaf lazim ini mimnya tiduran tandanya. Nah, ini wakaf lazim mimnya tiduran tandanya. Nah, di wakaf lazim ini ya ketika kita menemukan tanda wakaf lazim di dalam mushaf berarti kita wajib berhenti. Ya, di sini kita wajib berhenti karena kalau kita lanjut malah dapat mengubah makna ayat, ya dapat mengubah artinya. Makanya kita wajib berhenti pada tanda waqaf lazim, ya. Tandanya seperti ini, huruf mim tiduran. Kemudian yang kedua, tanda ya ini seperti tanda kola, ya ada huruf qaf, ada huruf lam. Kemudian ada huruf ya-nya. Nah, ini adalah tanda waqaf aula. Ya, al-waqfu aula atau waqaf lebih baik, waqaf lebih utama. Maknanya seorang qori boleh waqaf atau wasol, namun waqaf yang lebih utama. Ya, jadi ketika kita menemukan tanda waqaf aula seperti ini, seperti tanda kola, nah ini kita boleh waqaf, boleh juga wasol, tapi waqaf lebih utama. Ya, jadi kita usahakan di sini
harus wakaf ya, karena itu lebih utama. Tapi boleh wasol juga. Ya, wakaf boleh, wasol boleh, tapi wakaf lebih utama. Kemudian yang ketiga, tanda huruf jim. Ya, ini adalah tanda wakaf jaiz. Al-waqful jaiz. Ya, jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Maknanya, seorang qori boleh wakaf dan juga boleh wasol, boleh memilih di antara keduanya. Ya, jadi kalau di wakaf jaiz ini, boleh pilih mau wasol mau wakaf. Nggak ada yang lebih utama. Tapi terserah kita ya. Mau berhenti boleh, mau lanjut juga boleh. Oh iya, perlu Antuna ketahui, wakaf itu artinya berhenti ya. Waqaf artinya berhenti, wasol itu artinya lanjut ya. Harus diingat-ingat ya, karena kita akan ketemu terus sama kata-kata ini. Waqaf artinya berhenti, wasol artinya melanjutkan bacaan. Nah, yang ketiga ya tadi, tanda huruf jim, ini adalah tanda waqaf jaiz. Ya, jaiz itu artinya boleh, berarti kita boleh waqaf, boleh juga wasol, boleh bacanya berhenti, boleh juga dilanjutkan bacaannya. Ya, jadi kita boleh milih, terserah, nggak ada yang lebih utama. Terserah kita mau milih yang mana. Nah, kemudian yang keempat ada tanda, ya ini seperti tanda kata sola. Nah, ini namanya wasol aula. Al-waslu aula atau wasal lebih baik, wasal lebih utama. Maknanya seorang qari boleh wakaf ataupun wasal, namun wasal yang diutamakan. Nah, kalau kita ketemu tanda wasal aula, seperti ini ya tandanya seperti kata sola, maka kita diutamakan untuk menyambung bacaan ya atau wasol ya diutamakan untuk menyambung bacaan atau wasol. Tapi boleh juga kalau mau wakaf atau berhenti. Tapi lebih utama disambung bacaannya ya, dilanjutkan aja bacaannya. Kemudian yang kelima, tanda lam alif. Nah, kalau ada tanda lam alif atau tanda kata la gitu ya, artinya tidak gitulah. Nah, ini tanda wakaf mamnu', ya al-waqful mamnu' atau wakaf yang terlarang. Maknanya tidak ada wakaf bagi seorang qori atau jangan wakaf pada lafaz bertanda ini terkecuali ia terdapat pada akhir ayat. Ya, jadi kalau ada tanda lam alif seperti ini berarti kita tidak boleh berhenti. Ya, nggak boleh berhenti, harus dilanjutkan bacaannya. Ya, kalau tadi tanda huruf mim tiduran seperti ini kita wajib berhenti, tapi kalau ada tanda la seperti ini atau lam alif, kita tidak boleh berhenti. Ya, ini kita dilarang berhenti. Terkecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Ya, kecuali kalau dia ada di akhir ayat. Di contohnya di surah Al-Fatihah. Nah, ini ada waqaf mamnu' ya, ada lam alif, tapi dia di akhir ayat. Nah, kalau yang ini untuk surah Al-Fatihah ayat 6 ini boleh berhenti karena dia berada di akhir ayat ya, walaupun di sebelumnya ada tanda waqaf mamnu', tapi dia boleh berhenti karena dia di akhir ayat. Tapi kalau yang ini ya dikataan amta alaihim, nah ini nggak boleh berhenti. Harus langsung baca selanjutnya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ya harus langsung dibaca setelahnya. Ya ini di sini kita nggak boleh berhenti ya. Nanti kita akan praktek di sini. Ya, ini Ana hanya menjelaskan contohnya dulu aja. Jadi kalau ada tanda waqaf mamnu di akhir ayat ini boleh berhenti. Ya di ayat 6 ini boleh berhenti. Tapi waqaf mamnu yang ada di ayat 7 ini kita tidak boleh berhenti ya. Karena dia berada di tengah bukan di akhir ayat. Ya nggak boleh berhenti kalau di sini. Harus langsung dibaca selanjutnya. Ya kalau yang di ayat 6 boleh berhenti. Karena dia berada di akhir ayat. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi kalau tanda ada tanda alif lam atau lam alif atau tanda kata la, nah ini namanya waqaf mamnu, kita nggak boleh berhenti. Nah, kemudian yang terakhir ada tanda titik tiga. Nah, tanda titik tiganya ini ada dua. Nah, ini adalah tanda waqaf mu'anaqah. Ya, al-waqful mu'anaqah atau waqaf muraqabah.
Ya, maknanya seorang qori harus wakaf pada salah satu lafaz yang bertanda titik tiga ini. Kurang baik apabila wasal pada keduanya dan dilarang wakaf atau berhenti pada keduanya. Ya, jadi kalau kita ketemu sama tanda wakaf titik tiga dan titik tiganya ada dua, berarti kita harus berhenti di salah satu tandanya. Ya, nggak boleh berhenti di dua tanda ini, tapi kurang baik juga kalau kita wasolkan atau kalau kita sambung bacaan semuanya ya tanpa berhenti sama sekali itu kurang baik. Tapi kita dilarang untuk berhenti pada dua tanda wakaf ini. Nah, ini contohnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, biasanya kita berhenti di kata fih. Ya, la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Atau kalau kita mau berhenti di la raib juga bisa. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Ya, jadi boleh milih. Mau berhenti di la raib atau mau berhenti di la raiba fih. Ya, di kata fih juga boleh. Ya, jangan berhenti di dua-duanya. Ya, jangan dzalikal kitabu la raib fih. Ya, jangan gitu. Nggak boleh berhenti di keduanya. Kurang baik juga kalau kita wasol semuanya. Ya, jadi kita harus berhenti pada salah satu tanda wakaf ini. Boleh di kata la raib atau la raiba fih. Ya, atau di kata fih berhentinya. Baik, sekarang kita sebelum masuk ke praktek, nah, ada hal yang perlu Antuna ketahui. Ya, jadi tanda-tanda wakaf pada mushaf ini berbeda. Tanda wakaf pada mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah atau Timur Tengah itu tanda wakafnya berbeda-beda. Ya, jadi kita harus pilih salah satu mushaf yang akan selalu kita pakai. Ya, jadi jangan gonta-ganti mushafnya. Ya, jadi kalau Antuna punya satu mushaf yang sering Antuna pakai, udah pakai itu aja. Jangan ganti-ganti lagi mushafnya. Terutama jika untuk menghafal Al-Quran. Ya, karena agar kita konsisten sama wakaf yang kita ikuti di mushaf itu gitu. Jadi jangan gonta-ganti mushaf. Misalnya kita sering pakai mushaf standar Madinah, terus kita mau ganti ke mushaf standar Indonesia. Nah, itu udah beda lagi nanti wakafnya. Ya, waktu menghafal Al-Quran, Antuna nggak tahu kan nanti wakafnya itu yang biasanya Antuna pakai standar Madinah atau Timur Tengah itu wakafnya wasol aula, tapi ketika di mushaf Indonesia itu malah wakaf aula gitu misalnya. Nah, berbeda. Jadi jangan gonta-ganti mushaf ya, usahakan jangan gonta-ganti mushaf. Mau itu untuk tilawah ya, terutama untuk menghafal Al-Quran ya usahakan jangan gonta-ganti mushaf ya. Mushafnya pilih salah satu aja. Pilih salah satu dan satu mushaf itu harus sering kita pakai. Ya, kita harus pakai mushaf itu terus. Ya, mau ketika tilawah, mau ketika menghafal Al-Quran, ya kita pakai mushaf itu terus aja. Ya, satu mushaf itu jangan gonta-ganti. Biar kita istiqomah sama wakaf dalam mushafnya ya. Jadi jangan gonta-ganti. Usahakan jangan gonta-ganti. Ya, tapi tetap saran dari Ana, Antuna pakai mushaf Madinah atau Timur Tengah. Ya, karena di eh kitab tajwid metode Asy-Syafi'i ini kita mempelajari tajwid yang ada di mushaf Madinah atau Timur Tengah ya karena nanti tanda-tandanya juga berbeda ya tanda-tanda yang ada di mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah atau Timur Tengah ya itu juga berbeda tanda-tandanya tanda-tanda tajwidnya misalnya ya itu berbeda-beda. Ya, makanya saran dari Ana, karena kita lagi belajar kitab Tajwid Metode Syafi'i yang rujukannya itu Mushaf Standar Madinah atau Timur Tengah. Jadi, usahakan Antuna selalu pakai mushaf yang standar Madinah atau Timur Tengah ya. Kalau Antuna belum punya, boleh beli dulu. Ya, tapi kalau Antuna belum bisa beli, masih bisa pakai yang mushaf standar Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, insya Allah nanti kita akan compare ya, kita akan bandingkan mushaf standar Indonesia tandanya seperti ini, kalau di mushaf standar Madinah atau Timur Tengah seperti ini, ya insya Allah nanti akan kita bahas juga perbedaannya. Ya, tapi usahakan Antuna pakai mushaf standar Madinah atau
Timur Tengah ya, karena kita belajar tajwid. Ya, karena di Mushaf Standar Madinah atau Timur Tengah itu nggak terlalu banyak dibantu tajwidnya. Jadi kita biar belajar tajwid dari mushaf itu. Taib. Jadi intinya Antuna harus punya satu mushaf yang selalu Antuna pakai, mau ketika tilawah, mau ketika menghafal Al-Quran, ya pakai satu mushaf itu. Jangan gonta-ganti. Nggak usahakan pakai satu mushaf. Baik, sekarang kita masuk ke praktek. Sebelum masuk ke praktek, nah ini tadi yang Anda bahas, kalau ada tanda huruf mim tiduran seperti ini namanya waqaf lazim ya, atau kita wajib berhenti di sini. Tapi kalau tandanya huruf mim berdiri, nah ini, seperti yang tanda merah ini, biasanya dia di atas huruf nun atau di atas tanwin. Ini tanda huruf mim seperti ini namanya tanda iqlab ya, bukan bukan tanda waqaf lazim, tapi tanda iqlab ya. Kalau waqaf lazim tadi tandanya mim tiduran, ya kepalanya lebih besar nih. Mim tiduran, kemudian kepalanya dia lebih besar. Kalau tanda iqlab, nah ini mimnya berdiri, kepalanya lebih kecil. Ya, tanda iqlab, mimnya berdiri. Ingat ya, ini bukan waqaf lazim, tapi ini iqlab. Ya, kalau berdiri, kalau mimnya berdiri iqlab, kalau mimnya tiduran waqaf lazim. Baik. Sekarang kita praktek ya. Mulai dari yang pertama yaitu waqaf lazim atau kita wajib berhenti pada waqaf lazim ya, nggak boleh dilanjut karena bisa mengubah maknanya. Ya, jadi kita wajib berhenti pada waqaf lazim ini. Nah, ini yang Ana pakai contohnya adalah mushaf standar Madinah atau Timur Tengah ya. Baik, kita praktek ya. Ana bacakan, kemudian nanti nanti Antuna ikuti. Baik, di sini ada tanda dua wakof ya. Ada wakof lazim yang pertama, yaitu tandanya huruf mim. Kemudian yang kedua ada tanda wakof jaiz ya. Di sini ada tanda huruf jim. Nah, kalau di wakof lazim kita wajib berhenti, tapi kalau di wakof jaiz kita boleh berhenti, boleh juga dilanjut. Ya, sekarang pertama kita praktek berhenti dulu di wakof jaiznya. Tapi kalau wakof lazim udah pasti berhenti ya. Baik. Ana baca, kemudian Antun ikuti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, ta'awudz dulu. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. Baik. Kita ketika membaca Al-Quran di pertengahan surat, kita hanya baca ta'awudz saja ya. Gak usah pakai basmalah ya. Basmalah itu hanya kalau kita mau baca di awal surat ya, kecuali surat At-Taubah. Nah, sisanya semuanya kalau kita mau baca di awal surat harus pakai basmalah. Tapi karena kita di pertengahan surat, kita nggak usah pakai basmalah. Ta'awudz aja. Baik. Langsung baca ayatnya ya. ولا يحزنك قولهم wal ولا wala يحزنك yahzunka قولهم qawluhum إن العزة لله جميعا Innal innal إن izzata العزة lillahi لله جميعا jami'a هو السميع العليم huwa huwas sami'ul والسميع alim. العليم. Baik, sekarang kita wasal ya pada wakaf jaiz ini. ولا يحزنك قولهم. Ya, Antuna sekarang. wala Wala يحزنك yahzunka قولهم qawluhum إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
Innal izzata lillahi jami'an huwas sami'ul alim. Baik. Jami'an. Ahsantuna. Jami'an. Kalau yang udah pernah belajar tajwid, ya di sini ada izhar ya, izhar halqi ya. Tanwin bertemu sama huruf H, berarti dia tidak dengung di sini ya. Jami'an huwas langsung. Jami'an jelas dibacanya. Baik. Sekarang kita lanjut praktek selanjutnya. Nah, ini kita sebetulnya praktek iklab ya, biar Antuna nggak terkecoh. Ini bukan wakaf lazim, tapi iklab ya, tetap kita praktekkan. Nah, di sini juga kita akan praktek kalau kita ketemu sama ayat yang tidak ada wakafnya sama sekali. Nah, kalau kita ketemu sama ayat yang tidak ada wakafnya sama sekali, ya tidak ada tanda wakaf sama sekali, kita bisa berhenti di apa ya, yang artinya itu harus nyambung gitu. Kita harus berhenti di tempat yang artinya layak untuk berhenti gitu. Jadi jangan berhenti sembarangan. Ya kalau Antuna nggak tahu artinya, Antuna bisa lihat di ini ya terjemahannya. Biar Antuna nggak sembarangan berhenti. Ya, kita harus lihat-lihat dulu nih yang sekiranya di situ layak untuk berhenti. Nah kemudian setelah berhenti jangan lupa diulang lagi. Baik, kita praktekkan ya sekarang. Misalnya sekarang kita pertama itu berhenti pada wal huda. Kita berhenti di sini wal huda, kemudian kita ulang lagi dari minal bayyinati wal huda. Baik, Ana bacakan dulu. Nanti Antuna ikuti. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Baik, Antuna. Innalladzina Innalladzina yaktumuna yaktumuna ma ma anzalna anzalna minal minal bayyinati wal bayyinati wal huda. huda. Baik, kita berhenti di sini, kemudian kita ulang lagi dari minal bayyinati wal huda. Nah, kalau tidak ada tanda waqaf, kita wajib ulang lagi katanya, ya, atau kalimatnya. Ya, jadi nggak boleh langsung kita baca lagi, nggak boleh kita wasal lagi, tapi harus diulang dulu kata atau kalimatnya. Baik, kita ulang lagi dari minal bayyinati. Minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Ya, diulang dari minal bayyinat. Minal Minal bayyinati bayyinati wal wal huda huda min min ba'di ba'di ma ma bayyanahu bayyanahu linnasi fil linnasi fil kitab. kitab. Baik, sekarang kita ulang lagi dari, ya usahakan ulang dari mim ba'di ma bayyanahu. Mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Baik, sekarang Antuna dari mim ba'di ma. Mim Mim ba'di ba'di ma ma bayyanahu bayyanahu linnasi linnasi fil fil kitabi kitabi ulaika ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Baik, kuat sampai sini dari mim ba'di. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa dari fil kitabi. Kita ulangnya. Baik, sekarang kita ulang lagi dari kata fil kitabi. Fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ulang dari fil kitabi. fil Fil kitabi kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Baik, di sini yal'anuhumullah ya.
huruf nunnya dhammah, ya bukan fathah. Taib. Kita ulang lagi ya. Yang di sini juga sama. Yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Huruf nunnya juga sama. Di sini dhammah, bukan fathah. Kita ulang lagi dari fil kitab. Fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Anuhumul. Oh ya, analumul. Dari fil Ulaika kitab, afan. yal'anuhumul. Oh, Fil 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 kitabi kitabi ulaika ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Baik, ahsantuna. Coba sekarang Ana baca dulu satu ayat ya. Dari awal sampai akhir, baru nanti Antuna yang baca. Jadi sekarang kita latihan nih di ayat yang tidak ada tanda wakafnya sama sekali. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Yal'an. Baik, sekarang Tuna dari awal. Innalladzina. innalladzina Innalladzina yaktumuna ma ma anzalna minal bayyinati bayyinati wal wal huda huda minal minal bayyinati bayyinati wal wal huda mim ba'di ba'di ma bayyana bayyanahu linnasi fil linnasi fil kitab kitab Dari fil fil kitab. kitab biula fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Baik, ahsantuna. Barakallahu fikun. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, di sini di tanda panah merah, ini namanya wakaf apa? Dia tandanya kata kola. Wakaf apa tadi? Waqaf aula Iya, Kaula. wakaf aula. Berarti Aula. dia aula cara bacanya gimana? aula aula Wakaf atau wasol? waqaf lebih Boleh utama. wak Iya, wakaf atau berhenti Waqaf lebih lebih boleh utama. wakof waqaf atau wasol, Iya, tapi waqaf lebih utama. lebih iya, ahsan. diutamakan. Sama. Iya, betul. Di wakaf aula ini boleh wakaf, boleh wasol. Tapi wakaf atau berhenti lebih utama. Nah, karena lebih utamanya berhenti, kita di sini bacanya berhenti ya. Nah, di sini karena panjang ayatnya, jadi mungkin nanti di pertengahan kita akan berhenti di qalu, di kata amanan nasu qalu. Ya, kita berhenti di qalu, kemudian kita ulang lagi dari qalu anu minu. Baik. Ana bacakan dulu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. Sekarang Antuna. Wa idza qila Qila lahum lahum aminu kama kama amanan amanan nasu nasu qalu. Baik, kita ulang lagi dari kata qalu. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dari qalu
Qal- Qalu Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Baik, kita lanjut. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Iya, namun. Baik, ahsantunnan. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini di tanda panah ini ada tanda wakaf huruf jim. Namanya apa? Wakafnya? Wakof jaiz. Ya, Jaiz. Wakof wakaf jaiz. Cara bacanya? Jaiz. boleh wasol, boleh wakof. Iya, Boleh boleh. wasol Iya, di antara keduanya. iya betul. Boleh wasol, boleh wakaf. Kita boleh milih ya. Sekarang kita pilih dulu yang wakaf ya. Atau kita pilih yang wakaf aja sekali. Karena di sini apa namanya lumayan panjang ayatnya. Jadi kita wakaf biar ada nafasnya. Oke, kita pilih yang wakaf dulu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Sekarang Antuna. Ata ata murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kita lanjut. Afala ta'qilun. Afala taqilun. Baik, ya di sini juga boleh wasal ya wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Ya nggak usah kita praktekin wasalnya. Ya, yang penting intinya di sini boleh wasal, boleh wakaf ya. Kita boleh milih. Terserah kita. Tapi kalau antum ngerasa nggak kuat nafasnya, wakaf aja nggak apa-apa. Ya berhenti aja. Baik, sekarang nah di sini ada tanda sola. Nah, ini namanya tanda wakaf apa? Sol aula Iya, Aula. waula wasol aula. Maknanya wasol lebih utama. iya, wasol Sama lebih kayak yang utama. berdua. Utama. Jadi dia boleh wasol, boleh wakaf, tapi wasol lebih utama. Ya, karena di sini wasol lebih utama, Utama. kita pilih yang utama ya. Jadi kita lanjut aja bacaannya di sini. Nggak usah berhenti. Kita praktekkan. Sama kayak والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik, sekarang Antuna. Walladzina kafaru wa kadzabu Wakadzabu bi ayatina biayatina. ulaika Ika ashabun ashabun nari hum fiha khalidun. Baik, ahsantuna ya. Jadi di sini kita posol semuanya. Kita baca semuanya dari awal sampai akhir satu ayat. Ya, tanpa berhenti sama sekali. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh. Nah, ini mushafnya, anak ambil contoh dari mushaf standar Indonesia ya. Waqaf mamnu' di sini, anak ambil dari mushaf standar Indonesia. Sedangkan kalau di standar Madinah, nah ini tidak ada wakafnya, beda. Ini ayat terakhir di surah Al-Fatihah ya. Ini ayat terakhir di surah Al-Fatihah. Kalau di mushaf standar Indonesia, dia ada tanda wakafnya,
Ya, di kata an'amta alaihim ada tanda wakafnya, tapi kalau di mushaf standar Madinah atau Timur Tengah dia tidak ada tanda wakafnya. An'amta alaihim. Nah, di sini nggak ada tanda wakafnya sama sekali. Nah, satu ayat ini dia tidak ada tanda wakafnya sama sekali. Taib. Nah, ini tanda wakaf apa? Lam alif namanya wakaf apa? Mam Ma, man, man, mamnu, mamnu, Ya, mamnu, betul. Mamnu'. Ya, wakaf mamnu'. Berarti artinya mamnu. wakaf Tidak boleh berhenti. iya, tidak boleh wakaf, tidak boleh berhenti di sini. Berarti harus kita lanjut terus bacaannya. Nah, ini nih masih banyak yang salah di surah Al-Fatihah ayat terakhir ini masih banyak yang suka berhenti di an'amta alaihim. Padahal di sini wakaf ya wakaf mamnu' malah dilarang berhenti. Ya, kalau di mushaf standar Indonesia ya dia wakaf mamnu'. Kalau di standar Madinah malah nggak ada wakaf ya sama sekali. Ya berarti nggak boleh berhenti di sini, harus tetap dilanjut bacaannya. Nah, masih banyak yang bacanya gini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya gitu kan, berhenti di sini. Terus ghairil maghdubi alaihim. Nah, berhenti lagi di sini malah. Waladdallin. Nah, itu salah ya. Nggak boleh berhenti di alaihim ini. Ya, harus diwasal, harus dilanjut. Ya, apalagi kalau di mushaf standar Indonesia ini di kata an'amta alaihim ada waqaf mamnu', nggak boleh berhenti, malah nggak boleh berhenti sama sekali. Ya, berarti tetap harus dilanjut. Nah, kalau di alaihim yang kedua, ya ghairil maghdubi alaihim. Nah, di sini masih boleh berhenti, tapi harus kita ulang lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Baik, sekarang kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Jadi, di ayat terakhir surah Al-Fatihah, pertama kita berhenti di alaihim. Alaihim yang terakhir, alaihim yang kedua ya. Alaihim yang kedua, kemudian kita ulang lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Ana bacakan dulu, nanti Antuna baru ikuti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sekarang Antuna. Nggak boleh berhenti di ghair. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, sekarang kita ulang lagi dari kata ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang Antuna dimulai dari ghairi. ghairil Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ahsantunna barakallahu fikun. Yang masih berhenti di kata alaihim ini diperbaiki ya. Ya, karena ini dibawa dalam bacaan sholat. Ya, jadi diperbaiki, jangan sampai berhenti di kata alaihim, tapi berhentinya di kata alaihim yang kedua ya, ghairil maghdubi alaihim. Berhenti di sini, kemudian diulang lagi dari kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, seperti itu. Ya, diperbaiki mulai dari sekarang. Bacaan surah Al-Fatihahnya yang ayat terakhir. Baik, ahsantunna. Nah, kalau di mushaf standar Madinah tidak ada sama sekali ya wakafnya di ayat terakhir surah Al-Fatihah. Nah, sekarang yang terakhir, nah ini namanya wakaf apa? Titik tiganya ada dua. wakaf Muraqabah, Iya, muraqabah, wakaf mu'anah, raqabah atau mu'anaqah. Anaqah. Iya, ada dua mu'anaqah. namanya. Mu'anaqah atau muraqabah. Nah, ini cara bacanya gimana? Pilih salah satu. Berhenti di salah Wakaf, satu. wakaf dari salah satu. Iya, betul. Berhenti di salah satu wakafnya. Nggak boleh berhenti di dua-duanya.
kurang baik juga kalau kita wasol semuanya. Jadi harus berhenti di salah satu Satu. wakafnya. Baik, sekarang yang pertama kita praktek berhenti di kata fih, ya yang familiar. Berhenti di kata fih dulu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, sekarang Antuna. Zalikal kita Zalikal kitabu la raiba bafi. fiih. Bafi. Hudal lil muttaqin. Hudal Hudal lil muttaqin. Muttaqin. Nah, sekarang kita berhenti di kata la roib. Nah, di sini perhatikan ya, la roib. Nah, ketika berhenti di kata la roib, ya-nya kita panjangkan, eh, ini bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, atau 6 harokat. Tapi kita panjangkan 4 harokat aja yang afdol. Ya, la roib. Ya, kita panjangkan 4 harokat. Dzalikal kitabu la raib. Sekarang Tuna. Zalikal kita la Kitabu la raib. raiba Raib. Fihi hudal lil muttaqin. fi. Fihi hudal lil lil muttaqin. muttaqin. Baik, ahsan Tuna. Barakallahu fikun. Ya, sudah selesai ya. Semuanya sudah kita praktekkan tanda wakafnya. Ya, jadi ingat ya, tanda wakaf pada mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah atau Timur Tengah itu tanda wakafnya berbeda. Jadi Antuna harus ada satu mushaf yang mau sering Antuna pakai. Ya harus ada satu, jangan gonta-ganti. Mau itu untuk tilawah, mau itu untuk menghafal Al-Quran, Antuna harus keep satu mushaf aja, jangan gonta-ganti. Ya, saran dari Ana juga mushafnya yang mushaf standar Madinah atau Timur Tengah. Karena kita belajar tajwid ini, metode Syafi'i, kita rujukannya itu pada mushaf yang standar Madinah atau Timur Tengah. Ya, tanda-tanda yang akan kita pelajari itu tanda-tanda yang ada di mushaf Madinah atau Timur Tengah, ya, di kitab yang kita pelajari ini. Baik. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, ya silahkan ditanyakan nanti di grup kajian setelah ini. Insya Allah di pertemuan ke-10 kita akan eh, apa ya namanya latihan sebelum kita masuk ke kelas tajwid. Ya, kita akan latihan. Latihannya itu dari yang materi kemarin, yang materi apa ya pelajaran keempat sama pelajaran kelima kalau nggak salah. Coba Anda lihat dulu bukunya. Materi, nah dari yang pelajaran keempat mengenal mad dan tasydid dan materi cara baca huruf yang tidak berharakat di awal surat pada pelajaran ke-5. Nah, insya Allah nanti di pertemuan ke-10 ya, kita akan latihan ya Antuna eh, mengirimkan voice note lagi ya tugas praktek membaca kata-kata yang nanti akan Ana share. Kemudian nanti mungkin ada soal juga tentang mengenal tanda-tanda wakaf atau mungkin mengenal tanda-tanda wakaf juga sama praktek baca. Ya wallahu alam. Nanti kita akan lihat di pertemuan ke-10. Intinya pertemuan ke-10 kita nggak akan materi dulu, tapi kita akan ya bahasanya ujian dulu lah. Tapi ujiannya hanya dari yang materi ke pelajaran keempat sama pelajaran kelima. Ya sampai mengenal tanda-tanda wakaf ya nggak dari awal. Ya ujiannya 3 materi itu dulu, baru kita masuk ke kelas tajwid. Kalau semuanya sudah siap, ya, kalau semuanya sudah paham, ya, materi di kelas pendalaman Iqra. Baik, sekarang kita tutup. Bagi yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan nanti setelah ini di grup kajian. Nakhtatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wa bihamdika Ya, asyhadu Ana an mohon la maaf bila ilaha ada anta kekurangan atau astaghfiruka wa kesalahan atubu selama Anda mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.